Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad wa sahbihi ajma'in. Berjumpa kembali dengan kami Abi Burda Al-Mustafa di channel yang sama. Gelap, saudaraku. Ketika gelap, tidak bisa memandang, tidak bisa menikmati benda-benda yang ada di sekitar kita. Mata yang melihat sudah tidak bisa berfungsi. Gelap. Itulah yang disabdakan oleh Rasulullah sebagai peringatan kepada kita. Az-zulumatu zulumatul yaumal qiyamah. Kegelapan adalah kegelapan di hari kiamat. Yang dimaksud dengan zulum adalah kezaliman. Bahwa kezaliman ketika berada di dalam hati kita membuat kita gelap, membuat pandangan gelap, membuat pendengaran gelap, membuat jiwa kita gelap. Maka di antara yang dapat menyebabkan kegelapan di dalam jiwa kita adalah kesombongan, keangkuhan, riya, sum'ah, kedengkian, dan penyakit-penyakit hati lainnya. Itu adalah kegelapan yang menyebabkan kita tidak bisa menikmati nikmat-nikmat Allah. Kita tidak bisa melihat nikmat-nikmat Allah. Tidak bisa mendengar dan tidak bisa menggunakan nikmat-nikmat Allah. Sudah mulai terang. Ada secercah cahaya. Ketika cahaya muncul, walaupun satu titik, barulah kita bisa membedakan, saudaraku. Yang dilihat dapat kita bedakan. Jika itu warna, masa bisa membedakan antara satu dengan yang lainnya. Apakah itu materi padat atau materi cair? Maka cahaya, Allah Ta'ala mengungkapkan bahwa cahaya digambarkan dengan sebuah harapan, cita-cita yang senantiasa kita gantungkan kepada Allah Rabbul Alamin. Maka ketika kita mampu masukkan cahaya ke dalam jiwa kita, maka cahaya itulah yang akan menuntun kita, yang akan membimbing kita. Yakhruju minadh dhulumati ilan nur, yang akan mengeluarkan
jiwa ini dari kegelapan menuju cahaya ilahi rabbih. Carilah, ambillah cahaya ilahi, nurullah, ambillah cahaya Nur Muhammad sebagai petunjuk utama bagi diri kita dalam menjalankan kehidupan. Teruslah berjalan, saudaraku, agar kita menemukan cahaya lebih besar, sehingga kita akan mampu melihat alam semesta ini dengan kehendak dan keinginan penciptanya. Teruslah berjalan agar kita menemukan cahaya yang luas. Betapa indahnya ketika kita bisa merasakan, bisa menikmati sebagaimana yang kita nikmati hari ini, dengan cahaya yang Allah Ta'ala berikan. Matahari dapat memberikan bantuan, dapat memberikan manfaat terbesar bagi makhluknya, sehingga kita bisa melihat dan menikmati alam semesta ini. Ada perahu sebagai sarana untuk bekal untuk mencari rezeki yang Allah Ta'ala berikan. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maka dalam jiwa ini juga, ketika cahaya meluas, ketika nurullah, Nur Muhammad sudah merasuk di dalam jiwa kita, sudah berada di dalam sendi-sendi kita, maka yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasakan, dan yang kita nikmati akan diyakini sebagai kemutlakan milik Allah, dan hanya Allah yang dapat memberikan kenikmatan-kenikmatan yang ada di alam semesta ini. Dari sini maka kita sebagai hamba Allah wajib memohon kepada Allah Ta'ala agar cahaya-cahaya bimbingan dari Allah Ta'ala melalui cahaya Nur Muhammad, cahaya Muhammadiyah, terus diberikan oleh Allah Ta'ala, agar kita senantiasa mampu melihat bahwa yang kita rasakan adalah mutlak karena fadl dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita injak pasir yang ada di lautan ini adalah mutlak ciptaan dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang seiman, maka perjalanan demi perjalanan dalam hidup ini harus terus berbuah pengabdian kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana alam semesta ini, lautan dapat memberikan kenikmatan kepada makhluk yang lain, itu sebagai wujud pengabdiannya kepada Allah Ta'ala. Matahari memberikan manfaat yang luas, memberikan manfaat yang besar kepada kehidupan alam semesta, kehidupan makhluk. Itu adalah bentuk pengabdian kepada Allah Rabbul Alamin. Semua rerumputan-rerumputan, tumbuhan, pepohonan memberikan kemanfaatan yang besar untuk kehidupan makhluk di alam semesta ini.
itu juga merupakan bentuk pengabdian kepada Allah Ta'ala. Jika alam semesta saja mampu mengabdikan substansinya kepada Allah Ta'ala, mampu mengabdikan sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala, maka kita sebagai makhluk yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala di antara makhluk-makhluk yang ada, wajib untuk lebih mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala. Memahami cara mengabdikan diri kepada Allah Rabbul Alamin adalah suatu kewajiban bagi setiap orang muslim, baik laki-laki dan perempuan. Maka dalam menempuh hidup ini, hakikinya adalah sebagai wujud pengabdian baik kepada Allah Rabbul Alamin dan diwujudkan kepada alam semesta. Sahabat yang dicintai oleh Allah Rabbul Alamin, mudah-mudahan dengan secercah harapan ini, dengan penampilan dan pertemuan kali ini dapat memberikan manfaat terbesar kepada kita. Sampai jumpa pada alam berikutnya.